Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan akan meneruskan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita masih berada di bab pertama di dalam buku ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Ibnul Jauzi membagi buku ini menjadi 13 bab. Bab pertama adalah perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada bersama jamaah. Di dalam bab ini, penulis yaitu Ibnul Jauzi menyantumkan beberapa hadis, beberapanya sudah kita sebutkan, ya, seperti hadis man arada minkum buhbuhatal jannah fal yalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Barang siapa yang menginginkan tempat yang terbaik di dalam surga, buhbuhatal jannah adalah tempat yang terbaik, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling utama di dalam surga. Falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia tetap bersama al-jamaah. Fa inna asyaitana ma'al wahid, karena syaitan bersama orang yang terpisah seorang diri. Ketika seseorang melepaskan diri dari al-jamaah, ketika seseorang menyelisihi al-jamaah, maka syaitan akan memangsanya. Syaitan akan mudah menaklukkannya. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan akan lebih menjauh terhadap dua orang. Ini adalah hadis pentingnya kita berpegang teguh, tetap berada bersama al-jamaah, yaitu al-haq. Karena al-jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, sesuatu yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun kita seorang diri. Dan hadis yang berikutnya, hadis tentang Siratal Mustaqim, yang Nabi gambarkan dengan garis lurus. Satu hari Nabi SAW membuat satu perumpamaan Siratal Mustaqim. Itulah dia al-jamaah, yaitu orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu, di atas Siratal Mustaqim. Dan Nabi memberikan perumpamaan, yaitu sebuah garis lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi menarik garis ke kanan dan ke kiri, khatta an yaminihi wa shimalihi, wa qala hadhihi as-subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan lain, jalan-jalan kecil, dan tidak ada jalan yang ke kanan dan ke kiri ini melainkan terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Inilah jalan-jalan yang dikehendaki oleh syaitan, sehingga manusia berpaling ataupun berbelok dari jalan yang lurus, dari as-sunnah, dari al-jamaah. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih.
dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu tercerai-berai ataupun tersesat dari jalan yang lurus itu. Ini satu perumpamaan, ya, orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, dan ketika dia berjalan di atas siratal mustaqim itu ada jalan-jalan lain yang memancingnya untuk menyimpang dari jalan yang lurus itu. Dan jalan yang menyimpang itu ke kanan ataupun ke kiri, ada syaitan yang mengajak manusia untuk berbelok, untuk menyimpang dari jalan yang lurus itu, dari as-sunnah dan al-jamaah. Dan ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk istiqomah di atas sunnah, di atas siratal mustaqim, dan tidak melirik jalan-jalan lain yang kelihatannya jalan itu bisa memintas kita untuk sampai tujuan, bisa memberikan jalan yang lebih singkat kepada kita untuk mencapai tujuan. Tapi hakikatnya tidak, karena jalan itu adalah jalan yang dikehendaki oleh syaitan, syaitan yang mengajak manusia untuk berbelok ke jalan tersebut. Kemudian hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ini salah satu hadis yang dicantumkan oleh penulis di sini, yaitu hadis iftiraqul ummah, terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi berkata, wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa wahidah illa millatan wahidah, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, aliran, dan seluruh golongan itu berada di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang selamat itu, satu golongan itu? Nabi menyebutkan sifatnya, karakteristiknya. Nabi menyebutkan kondisi orang-orang yang selamat itu, golongan yang selamat itu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku, bersama pedoman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka lah yang selamat dari 72 golongan yang kata Nabi kulluhum finnar. Dan hadis ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah hadis yang sahih. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menggolongkan hadis ini termasuk salah satu hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Nah, kemudian di antara hadis yang dicantumkan oleh penulis di dalam bab ini adalah hadis Nabi SAW dari Arfajah. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yadullah alal jamaah wa syaitanu ma'aman yukhaliful jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah, dan sungguhnya syaitan bersama orang-orang yang menyelisihinya. Syaitan bersama orang-orang yang menyelisihi jemaah tersebut. Tadi kita sebutkan ketika Nabi menjelaskan karakter golongan yang selamat, ya, satu golongan yang selamat, al-jamaah, yang disebutkan di dalam riwayat lain dengan lafal, Nabi mengatakan ketika ditanya, siapakah famanin najiyah ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-jamaah. Dan di sini diperjelas, al-jamaah yang dimaksud adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas pedomanku, kata Nabi, dan pedoman sahabat-sahabatku. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berada di atas pedoman itu. Pertolongan Allah, perlindungan Allah dari kesesatan, dari keburukan, itu bersama orang-orang yang berada di atas al-jamaah tersebut, yaitu yang berada di atas pedoman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan Allah.
Nah, demikian. Dan syaitan bersama orang-orang yang menyelisih pedoman itu. Siapa saja yang menyelisih pedoman tersebut, pedoman Nabi dan para sahabat, maka syaitan akan bersamanya. Syaitan akan terus ya menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari kebenaran, ya, dari pedoman sunnah dan al-jamaah, ya, dari pedoman Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nah, kemudian hadis lain yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, bahwa satu ketika ia berdiri seraya mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda. Artinya adalah hadis ini disampaikan Nabi di mimbar di hadapan para sahabat, banyak yang mendengarkannya. Artinya ini adalah satu yang masyhur dan populer di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi mengingatkan para sahabat, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah umat sebelum kamu dari golongan ahli kitab terpecah belah ala thintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ini mengisyaratkan bahwa perpecahan ini akan datang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 dari 73 itu berada di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang berada di dalam surga. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Di sini Nabi menyebutkan istilah lain dari ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu al-jamaah. Jadi ini memperjelas bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berada di atas pedoman Nabi SAW dan pedoman sahabat-sahabat beliau. Karena di dalam riwayat lain Nabi menyebutkannya dengan sifat yang lain, dengan istilah yang lain, yaitu al-jamaah, dan tentunya hadis-hadis ini saling menjelaskan satu sama lainnya. Saling menjelaskan satu sama lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui makna dari al-jamaah yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini. Hadis Abu Daud ini, riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu kita katakan cocok dan sesuai, ya, selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam konteks yang sama, yaitu perpecahan umat menjadi 73 golongan, di mana di dalam hadis Ibnu Umar itu Nabi SAW mengatakan, menyebutkan sifat yang lain yang sama dengan sifat yang disebutkan Nabi di dalam hadis tersebut, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja, apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, yaitu pedoman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Itu yang mungkin sering kita dengar dengan manhajus salaf, manhaj salafus saleh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itulah al-jamaah, itulah sunnah, itulah ma'ana alaihi wa ashabi, itulah dia siratul mustaqim, ya, itulah dia at-taifatul mansurah, itulah firqatun najiyah, dan beberapa istilah-istilah lain yang mengacu kepada makna yang sama. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, sekali lagi, ini hadis berasal dari Nabi dengan berbagai macam lafal tentang perpecahan umat. Dan hadis ini seperti yang kita tegaskan berulang kali,
tidak diragukan kesahihannya, dan tidak perlu kita benturkan dengan perasaan kita ataupun akal pikiran kita, ya, dan menyanggahnya dengan mengatakan ya 73, 72 di dalam neraka. Ini suatu hal yang sebagian orang tidak bisa menerimanya, seolah-olah hadis ini tidak benar, ya, sehingga ada seorang zindik yang membalik hadis ini, seorang pemalsu hadis yang membolak-balik hadis ini dan mengatakan kullu hafil jannah illa wahidah, semuanya dalam surga kecuali satu. Nah, itu tentunya bertentangan ya dengan hadis-hadis yang masyhur yang sangat banyak diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, tentunya ya kita ketika mendengar hadis ini seperti antusias yang ditunjukkan oleh para sahabat, yaitu mereka begitu antusias untuk mengetahui satu golongan yang selamat itu. Tidak bertele-tele menanyakan tentang 72 golongan yang masuk neraka. Ya. Sahabat tidak bertanya tentang 72 golongan yang ada di dalam neraka itu, tapi mereka bertanya satu golongan yang selamat itu. Ya. Mereka bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapakah itu satu golongan itu ya Rasulullah? Ya, maka Nabi memberikan jawabannya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini dan hadis sebelumnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah seharusnya kita yang beragama seperti sahabat-sahabat Nabi, ya, itu yang dimaksud dengan manhajus salaf, kita beragama seperti beragamanya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya, mengikuti jejak langkah mereka, menapak tilasi apa yang telah mereka lalui, seperti yang pernah ditanyakan oleh seorang tabi'in kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika ditanya tentang Siratul Mustaqim. Apa itu Siratul Mustaqim? Maka beliau menjawab, Siratul Mustaqim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu, di pangkal jalan itu, dan ujungnya adalah surga. Nah, ketika seorang sahabat ya berkata kami, maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya, jalan yang mereka tempuh, itulah dia Siratal Mustaqim. Itu yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim, yaitu kita hakikatnya meminta kepada Allah supaya kita diberi petunjuk, ya, dibuka hati kita untuk bisa menerima manhajus salaf, dan kita diberi ilmu tentang manhaj salaf itu, sehingga kita bisa memiliki sifat dan karakter yang disebutkan Nabi, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, nah tentunya kita katakan tidak perlu mengklaim yang paling benar, yang paling masuk surga, nggak perlu, ya, karena kita manusia nggak tahu bagaimana nasibnya. Dan tidak boleh juga kita memastikan orang itu dalam surga dan dalam neraka kecuali berdasarkan nas yang sahih. Tapi kita wajib, bahkan ini kewajiban yang paling wajib untuk memastikan diri kita berada di atas sabda Nabi itu, termasuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan Nabi tadi, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas pedoman Nabi dan pedoman sahabat-sahabat Nabi. Dan berusaha untuk mengilmuinya, untuk memahaminya, mengetahuinya dengan akurat, dengan tepat, ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang berada di atas pedoman itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena ada kesan kalau kita menyampaikan hadis ini langsung dituduh, wah ini golongan orang yang mengklaim mengkapling surga. Nah, itu tidak benar ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tidak boleh kita mengkapling diri kita, memastikan diri kita pasti masuk surga. Ya, karena itu adalah perkara gaib tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tahu. Kecuali yang berdasarkan nas, wahyu ya.
seperti sahabat-sahabat Nabi yang dipastikan melalui lisan Nabi pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Ya, seperti Nabi berkata, Abu Bakar di dalam surga. Itu hak Nabi. Ya, nggak boleh kita memastikan seseorang siapapun dia, sebaik apapun dia, pasti masuk surga. Dan itu bukan domain kita, itu bukan kuasa kita. Tapi kita berharap kepada orang-orang yang ya kita katakan soleh, ya, dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang fasik. Dan kita saling mendoakan satu sama lainnya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dan menjadi penghuni surga. Berharap, memastikan itu tidak bisa kita lakukan. Dan itu bukan di tangan kita juga. Dan bukan di tangan Nabi kecuali wahyu yang sampai diturunkan Allah kepada beliau. Bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Jadi hendaknya kita bisa mengambil faedah dari hadis terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan ini. Dan kenyataannya seperti itu, ini kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, yang tidak bisa kita ingkari bahwa benar umat ini terpecah belah dan itu tidak bisa dihindari. Ya, pasti akan terpecah belah. Karena kita berhadapan dengan musuh bebuyutan kita yang menaruh dendam kesumat sampai hari kiamat, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dia berusaha untuk membelokkan anak Adam itu dari siratal mustaqim. Seperti yang digambarkan di dalam hadis sebelumnya, ketika Nabi mengilustrasikan siratal mustaqim itu dengan garis lurus. Ya. Kemudian ada garis ke kanan dan ke kiri. Dan setiap garis ke kanan dan ke kiri itu, ada syaitan yang mengajak manusia untuk berbelok. Artinya ada orang yang berbelok. Ada yang mengikuti ajakan dan seruan dari iblis dan bala tentaranya tadi, syaitan-syaitan tadi. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh, ya. Satu, untuk mempelajari, mencari tahu apa itu pedoman Nabi dan para sahabat. Ya, kita bisa memeriksanya melalui riwayat-riwayat yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui seorang Abu Bakar As-Siddiq beragama, seorang Umar bin Khattab beragama, dan para sahabat yang mulia beragama, bagaimana mereka bersikap di dalam agama. Ya, bagaimana mereka beribadah, bagaimana sikap mereka dalam ibadah. Ya, bagaimana mereka menerima hadis Nabi, bagaimana sikap mereka ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara beragama yang harus kita tiru dari mereka. Kalau kita ingin berjalan di atas jalan mereka dan mengikuti menapaktilasi jejak langkah mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Dan sungguh akan keluar dari umatku, itu akan muncul di tengah-tengah umatku, yaitu masih golongan, ya, kaum muslimin, masih dianggap muslim, ya, karena 72 yang di dalam neraka itu mereka terhitung masih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka melakukan satu penyimpangan yang berakibat mereka harus masuk ke dalam neraka terlebih dulu, ya, karena jalan bid'ah itu adalah dosa besar, dan setiap dosa besar diancam pelakunya dengan ancaman neraka. Apa kata Nabi? Dan sungguh akan muncul di tengah-tengah umatku segolongan orang yang hawa nafsunya sudah merasuki diri mereka seperti penyakit rabies, yaitu anjing gila merasuki, menulari pengidapnya. Ya, Nabi memberikan perumpamaan lain di sini tentang orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan kecil tadi, jalan-jalan yang setan mengajak mereka untuk berbelok kepadanya. Itu jalan-jalan bid'ah. Ya, dan tidaklah orang itu melakukan perkara yang baru di dalam agama, yaitu bid'ah, melainkan itu atas dorongan hawa nafsu. Ya, atas dorongan hawa nafsu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, di sini sifat mereka, ya, yaitu ini memberikan isyarat kepada kita
Susahnya orang itu untuk sembuh dari penyakit tersebut. Ya, seperti orang yang tertular penyakit rabies atau anjing gila. Ya, sehingga tidak bisa menggunakan akal sehat lagi. Ya, tidak mampu untuk menalar lagi, memahami. Ya, kadang-kadang itu yang dikatakan oleh sebagian ulama ya, bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena al-ma'siyah yutabu 'alaiha. Karena maksiat itu orang itu bisa bertaubat ya atas perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kata bid'ah la yutabu 'alaiha. Tapi bid'ah susah untuk diharapkan bertaubat darinya. Karena ya, salah satu dari definisi bid'ah itu adalah tudahi syariah atau mudahatun bisyariah. Menyamai, menyerupai. Sepintas lalu, sekilas, ya kalau kita melihatnya tidak detail, tidak betul-betul teliti, maka seolah-olah dia adalah agama. Karena pelaku bid'ah melakukan amal-amal bid'ah itu mengatasnamakan agama. Ya, mereka mengatasnamakan itu adalah bagian dari agama. Ya, maka ya tentunya susah untuk mengajak orang-orang yang sudah ya kita katakan jatuh di dalamnya untuk bertobat darinya, karena mereka mengira ini adalah satu perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, wa yuqsadu bis-suluki 'alaiha at-taqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ini definisi Al-Imam Musyatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Ya, dan tujuan pelaku bid'ah itu adalah ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi tentunya akan sangat sulit untuk menyadarkan orang-orang seperti ini. Ya, maka untuk mendakwai ahli bid'ah itu memang perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Karena ya tentunya tidak mudah untuk memahamkan mereka mengetahui kesalahan ya penyimpangan dari amal yang mereka lakukan. Ya, sehingga ada juga syubhat yang membagi bid'ah dalam agama menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, ada yang membaginya menjadi dua. Nabi tidak pernah membagi bid'ah dalam agama menjadi dua. Seperti nanti akan ada keterangannya. Ya, dalam konteks syariat Nabi tidak pernah memuji bid'ah dalam agama ya. Nah, Nabi mengajak ya umat Islam, umat beliau untuk ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Ya, dalam urusan dunia kita buat sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang boleh, bahkan bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa disifati baik. Maka Nabi berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ya, maka ketika ada sebagian orang berusaha untuk memberikan argumentasi yang mematahkan bahwa semua bid'ah itu sesat dengan berkata, kalau begitu jangan pakai mic, jangan pakai ini, yaitu perkara-perkara duniawi, ini kan nggak nyambung jadinya. Ada satu mispersepsi ya, kesalahan persepsi tentang bid'ah yang dicela Nabi. Dalam urusan dunia, Nabi justru mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kamu. Artinya kalau kamu membuat sesuatu yang baru di dalam urusan dunia, silakan. Itu bagus, itu baik. Apalagi ada manfaatnya bagi umat manusia. Itu bisa menjadi suatu kebaikan, bahkan bisa menjadi amal jariah. Ya, perkara-perkara dunia yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Lalu kita buat bermanfaat bagi manusia, maka kita bisa mendapatkan amal jariah dari situ. Tapi tidak dengan bid'ah di dalam konteks agama. Ya, maka Nabi ketika menyampaikan peringatan terhadap umat terhadap bahaya bid'ah dalam agama, itu semuanya dalam konteks celaan. Dikatakan sesat, diancam pelakunya dengan ancaman-ancaman yang berat. Nanti akan kita disebutkan di sini oleh penulis ya, beberapa ancaman Nabi terhadap para pelaku bid'ah di dalam agama.
Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang kurang memahaminya ya, sehingga mencampur adukkan masalah ini. Ketika dia diajak kepada sunnah dan dilarang dari bid'ah, ya kemudian disampaikan wa kullu bid'atin dhalalah, buru-buru menolaknya dan mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Nah, ini kan koreksi dan interupsi terhadap sabda Nabi. Ya, lalu membenturkannya dengan perkataan manusia yang lainnya, ya. Ada bid'ah yang baik, ya, tanpa ya kita katakan menyelaraskannya ya dengan sabda Nabi tersebut. Ya, nah demikian ya. Nah, jadi ini suatu hal yang kita katakan argumentasi yang kadang-kadang kita tidak mengerti tujuannya kemana itu. Ya, tidak nyambung dengan dengan kita katakan apa yang kita sampaikan ya tentang apa yang diperingatkan Nabi SAW kepada umat beliau tentang bahaya bid'ah. Lalu buru-buru mengatakan kalau begini banyak yang bid'ah katanya. Naik sepeda motor ke masjid bid'ah, pakai mic azan bid'ah, ya pakai karpet di masjid bid'ah, itu kan urusan dunia, ya, tidak berkaitan dengan perkara agama, ya. Ya, perkara-perkara ya kita katakan hal-hal yang berkaitan dengan kita katakan tuntunan di dalam agama kita, ibadah dan akidah dan lainnya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu kita luruskan dari sebagian orang yang mungkin perlu untuk lebih mendalami lagi dan belajar lagi ya. Nah, tentang perkara ini atau hal-hal yang berkaitan dengan ajakan Nabi, seruan Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah dan berwaspada dan berhati-hati menjauhkan diri dari bahaya bid'ah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu beberapa hadis-hadis ya. Nah, kemudian setelah itu Ibnul Jauzi di sini memperkuat ya hadis-hadis itu dengan perkataan-perkataan salafus saleh, mulai dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, memperkuat wasiat-wasiat Nabi untuk tetap berpegang teguh dengan al-jamaah, dengan pedoman Nabi dan para sahabat beliau, ya, dan berpegang teguh dengan siratal mustaqim, ya, tetap berada di atas siratal mustaqim. Nah, ini beliau di sini Ibnul Jauzi menyantumkan perkataan-perkataan dari para as-salafus saleh, ya, terutama dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nah, ini memperjelas kepada kita semua bahwa beginilah dia wasiat, sikap, pendirian ya para sahabat yang mulia di dalam agama, ya, di dalam agama. Nah, yang penting untuk kita teladani, yang penting untuk kita ikuti ya. Nah, demikian. Yang pertama adalah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Yaitu cukup dengan sunnah. Al-iqtisad artinya cukup dengan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Ya, banyak beribadah tapi bid'ah, banyak beramal tapi bid'ah, sungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Ini adalah sikap ya dari pendirian dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, begitu pendirian para sahabat di dalam agama mereka. Ya, mereka mempunyai prinsip di dalam beragama, yaitu memegang teguh sunnah dan berhati-hati menjauhi segala macam perkara yang bisa menyeret mereka kepada bid'ah. Ini prinsip yang harus kita miliki, ya. Nah, ini yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlu bid'ah. Ya, nah disinilah dia persimpangan jalannya. Orang yang punya prinsip agama, ya tidak peduli dengan sunnah dan tidak merasa terganggu dan tidak merasa buruk dengan bid'ah, ya tentunya pasti dia jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, ya. Nah, dan yang lebih buruk di sini adalah orang yang memang membuat bid'ah itu dan mengajak manusia kepada bid'ahnya. Di sana ada korban, ya, ada pelaku, yaitu yang membuat bid'ah, dia tahu ini bid'ah dan sengaja untuk menyesatkan manusia. Ini adalah du'atun ala abwabi jahannam. Ya, ini adalah pasukan-pasukan
iblis dan bala tentaranya, ya, memang dia membuat satu yang menyelisihi sunnah. Dia tahu sunnah dalilnya ini, tapi dia sengaja buat yang lain. Ya, ini kita katakan pelopornya. Nah, di sana ada korbannya, yaitu orang-orang yang awam, juhala, jahil, nggak tahu, dia ikuti. Ya, dia ikuti bid'ah tersebut. Ya. Nah, sebagian orang awam kan seperti itu. Ya, apalagi yang dasar agamanya itu taklid. Ya. Nah, kalau orang itu prinsip agamanya adalah, ya kita katakan tidak merasa perlu dengan sunnah dan tidak merasa terganggu dengan bid'ah, ya tentunya dia akan sangat mudah ya jatuh dalam perkara-perkara bid'ah tersebut. Dia nggak akan tanya dalilnya apa, ya apakah ada dasarnya, dia tidak akan pernah tanya itu. Yang dia lakukan adalah taklid, ya latah dan ikut manusia, ya bukan ikut sunnah, tapi ikut manusia. Nah, itu yang kita lihat ya pada hari ini. Ya mungkin kaum muslimin ya perlu mengubah ya sikap dan cara mereka di dalam beragama. Ini adalah pondasi awal ya. Ini adalah asas ya di dalam beragama yang perlu kita tiru dari para sahabat yang mulia. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah dari riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Nabi yang mulia juga. Beliau mengatakan, "Alaikum bis-sabili was sunnah." Berpegang teguhlah kepada jalan yang lurus dan sunnah. Ini dua perkara yang ya kita katakan semakna sebenarnya ya. As-sabil dan sunnah. Islam dan sunnah. Ya, karena ya tidak akan tegak Islam tanpa sunnah, dan sunnah juga tidak akan tegak tanpa Islam. Islam tidak akan tegak tanpa sunnah, dan sunnah tidak akan tegak tanpa Islam. Maka dua-duanya harus kita pegang teguh, yaitu Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah, dengan pemahaman sahabat-sahabat yang mulia. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman fa fadat 'ainah min khasyatillah fatamassuhun nar. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi ikhlaf. Beliau mengatakan, karena seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus dan jalan sunnah itu, lalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjaga dirinya di atas sunnah tersebut, di atas siratal mustaqim itu, lalu kedua matanya menangis karena takut kepada Allah, sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia akan terjaga dari api neraka. Dan sungguh ya cukup dengan Islam dan sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi keduanya. Ya, daripada menyelisihi ya sungguh-sungguh ataupun kita katakan kita bersungguh-sungguh di dalam menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, sama seperti sebelumnya. Di sini riwayat dari Ubay bin Ka'ab ya, dan masih banyak lagi dari sahabat-sahabat yang lain tentang bagaimana sikap mereka ya di dalam beragama, di dalam memegang teguh sunnah dan Islam dan sunnah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, kemudian setelah itu beliau menyantumkan juga ya perkataan-perkataan dari para tabi'in ya yang mulia tentang pentingnya ya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan Al-Islam, As-Sabil dan As-Sunnah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, berkaitan masih pembahasan tentang berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was, khawatir hidup miskin di masa depan? Apakah ketakutan ini
termasuk ke dalam bisikan syaitan ataukah tidak, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, ini mungkin karena kita tidak tahu hakikat miskin ya. Nabi minta miskin. Kita takut miskin. Ada satu hal yang kontradiktif di situ. Ya, mungkin persepsi kita tentang miskin berbeda dengan apa yang dipahami oleh Nabi SAW. Apa itu miskin? Ada 3 kondisi ya. Kaya, miskin, fakir. Kaya nggak dilarang. Nabi tidak pernah melarang kaya. Tapi Nabi tidak pernah minta, kepingin, berambisi jadi orang kaya. Itu kaya. Ya. Kalau Ustaz apa dilarang jadi orang kaya? Nggak ada larangannya jadi orang kaya. Nah, sebagian sahabat ada yang kaya, kan begitu ya. Walaupun banyak dari mereka itu miskin. Ya. Nah, Nabi tidak pernah melarang itu. Ya, cuma Nabi tidak pernah berharap jadi orang kaya. Dan Nabi justru menjelaskan tentang beratnya tanggung jawab jadi orang kaya. Ya. Amanah harta yang terpikul di pundaknya itu bisa menjadi penyesalan nanti di akhirat. Ya, bisa menjadi beban nanti di akhirat. Tentunya pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya pasti akan lebih banyak daripada orang miskin, ya, karena setiap orang akan ditanya tentang hartanya dari 2 arah. Min aina, ya, iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia usahakan harta itu, dia dapat harta itu, dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Ya, dia akan ditanya dari 2 arah, dari mana dan kemana. Ya, dan orang yang punya harta lebih banyak tentunya akan lebih banyak pertanyaannya, akan lebih banyak tanggung jawabnya tentang harta itu. Nah, demikian. Nabi menjelaskan itu di dalam banyak hadis ya. Ya. Dan kemudian juga Nabi mengkhawatirkan kondisi di mana umat Islam ini digelontorkan rezeki nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah seperti Nabi mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Tapi yang aku khawatirkan adalah antub satolakumud dunia, dibentangkan kepada kamu dunia, yaitu kamu menjadi kaya raya, ya, punya harta yang melimpah. Ya, lalu kalian berlomba-lomba ya di dalam mencari, mengejar, mengumpulkan kekayaan itu sebagaimana umat sebelum kalian. Kemudian kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Ya, nah, jadi Nabi mengingatkan ya resiko yang akan yang akan kita terima jika kita mendapatkan status kaya itu. Ya, jadi kaya tidak dilarang dalam Islam, tidak ada larangannya, tapi ada peringatan ya terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah fakir. Nah, untuk status fakir ini banyak hadis ya. Doa-doa Nabi berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Itu termasuk salah satu doa pagi dan petang ya. Bayangkan pagi dan petang Nabi mengajarkan kita doa berlindung kepada Allah dari apa? Kefakiran. Ya. Nabi berlindung dari kefakiran itu dan memerintahkan umat beliau untuk ya menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari hidup fakir, melarat ya, sehingga kita harus hina. Karena kefakiran itu harus meminta-minta kepada manusia. Ya, sebagian orang yang melarat, fakir hidupnya, ya terpaksa berhutang ke sana kemari, sementara dia tidak mampu membayar hutang itu. Ya, menunggu belas kasih orang untuk membebaskan dia dari hutang. Untuk melunasi hutang mungkin menunggu keajaiban, begitu ya. Yang dia tunggu adalah belas kasih kata maaf dari orang yang memberi hutang. Ya, dan kalau tidak, maka dia akan hidup hina dengan hutang itu. Nah, ini karena kefakiran. Banyak orang yang berhutang itu salah satu alasannya adalah karena kefakiran yang menimpanya. Maka Nabi berlindung diri ya. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan ya dari status fakir tadi. Nah, kemudian yang di antara keduanya ada miskin. Ya, ada miskin. Antara keduanya ada orang yang hidup miskin. Orang yang hidup pas-pasan. Apa yang dia perlukan hari ini dia dapatkan, tidak kurang, tidak lebih. Nah, inilah yang diminta Nabi. Kondisi hidup seperti inilah, keadaan hidup seperti ini yang diminta Nabi. Ya, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Ya, nah hidup pas-pasan begitu ya. Nah, ya seperti doa Nabi. Nah, hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni ya Allahumma amitni ya miskinan
Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah, demikian. Ya, kita tahu bahwa orang-orang miskin ini lebih dulu masuk surga ya daripada yang lainnya ya. Nah, jadi Nabi berdoa untuk minta miskin ya. Jadi berarti ya itu miskin bukan suatu yang buruk yang kita perlu berdoa untuk menghindarinya. Nah, jadi mungkin persepsi yang berbeda antara kita dengan Nabi SAW dalam memahami miskin tadi. Nah, tapi kalau yang dimaksud dengan miskin dalam pertanyaan tadi adalah kefakiran, ya memang kita harus berlindung diri dari kefakiran dan berusaha untuk tidak menjadi orang fakir. Makanya seorang muslim, dia harus berusaha, dia harus bekerja, dia harus berikhtiar untuk mendapatkan kecukupan hidupnya. Ya, mendapatkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Ya, jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia, yaitu bagian yang cukup untuk kita di dunia. Nah, demikian sehingga kita terhindar dari kefakiran ya, dari hidup fakir, hidup melarat, ya, hidup sengsara yang kita harus hina karenanya. Wallahu alam bisawab. Nah, kalaulah ya kita masuk dalam golongan orang-orang yang tengah tadi, nggak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan ya. Nah, kita diberi kecukupan rezeki, tidak lebih dan tidak kurang ya. Kita diberi rezeki yang cukup. Ya, masih ada sesuatu yang bisa kita usahakan untuk menutupi kebutuhan hidup kita. Itu sudah lebih dari cukup itu ya. Tinggal kita memiliki sifat qanaah ya untuk menyempurnakan itu. Sehingga kita menjadi orang kaya sesungguhnya ya karena memiliki sifat qanaah. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Dan seorang muslim tentunya tidak perlu mengkhawatirkan rezeki. Ya, tidak perlu mengkhawatirkan rezeki. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Hanya saja kita tak harus tahu makna takwa itu apa ya. Orang takwa itu bukanlah orang yang malas ya, tapi orang yang berusaha. Ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah kamu untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Ya, karakter orang yang bertakwa adalah bukan orang yang malas. Dia akan bangkit dan bekerja mencari rezeki yang halal. Itulah orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nabi mengatakan dalam hadis, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Ya. Sungguh beruntung orang yang muslim, satu dia muslim. Kemudian wa ruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup pas-pasan, kan begitu, pas ya, pas-pasan. Pas ya, artinya cukup, kafaf. Ya, yang bisa menutupi kebutuhannya. Ini artinya apa? Dia miskin, muslim miskin. Kemudian apa? Yang ketiga ini, ya, wa qanna'ahu Allah bima atah. Allah memberinya sifat qanaah. Sudah cukup itu. Dia telah dapat hidayah Islam, apalagi dia adalah seorang yang berada di atas sunnah, itu lengkaplah. Ya, kita katakan nikmat hidayah untuknya. Kemudian dia hidup cukup-cukupan, ya, cukuplah kita katakan ya, kafafan ya. Ya, dia tidak fakir, dia terlepas dari kefakiran, ya walaupun tidak jadi orang kaya kan begitu ya. Nah, tapi dia cukup, kemudian dia punya sifat qanaah. Dia tidak mengeluh jadi orang miskin. Kenapa? Karena dia punya sifat qanaah. Ini kata Nabi, qad aflah, sungguh beruntung. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena ada orang yang Allah beri rezeki kekayaan ya, jadi orang kaya. Nah, orang kaya ini memang ada orang yang Allah mudahkan rezeki baginya hingga dia menjadi orang yang lebih dari cukup ya. Nah, ada orang yang ya kita katakan untuk berambisi ya, kita katakan berambisi untuk jadi orang kaya. Sehingga dia menerabas apapun, ya dia melanggar rambu apapun karena cita-citanya jadi orang kaya. Sehingga karena dia lihat si fulan dan si fulan seperti orang-orang yang terpengaruh ketika melihat Qarun tampil dengan kekayaannya. Lalu orang-orang yang lemah iman dan lemah ilmu ini pun berkata, laita lana mislama utiya Qarun. Duhai kiranya kami mendapatkan kekayaan seperti si Qarun. Ingin punya ini, punya itu dan lain sebagainya dengan kemegahannya. Ya, nah demikian. Sebagian orang ada yang hidupnya kita katakan ya
lilit dengan ambisi-ambisi seperti itu sehingga dia mungkin menjadi hina dengan ambisi itu ya. Nah demikian. Ya, jadi ini pasti ya dia orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya wallahu alam bissawab. Jadi ya nggak perlu kita mengkhawatirkan rezeki karena kita yakin bahwa Allah mengeluarkan kita ke dunia ini ya, sebelum kita keluar dari dalam perut ibu kita sudah ditulis rezekinya, kan begitu ya. Nah, cuma ya tentunya rezeki tidak datang turun begitu saja. Kita juga harus berikhtiar, berusaha, bekerja ya dan mengambil asbab ya. Sebab-sebab rezeki ya yang halal ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ada sebagian orang yang melihat berpenampilan sunnah dengan pandangan yang sinis dan tidak suka. Apakah kita tetap bersabar terhadap hal ini atau menegur dan memarahi orang itu dengan mengatakan apa yang salah dari penampilan saya? Syukran. Ya, kita hidup di zaman di mana sunnah itu asing ya. Ya, ini juga kita harus tahu diri di mana dan di masa apa kita hidup ya. Di mana dan di zaman apa gitu ya. Di tempat di mana sunnah itu asing. Ya, yaitu mayoritas manusia belum mengenalnya. Artinya di sini adalah ya kita harus banyak bersabar menghadapi mayoritas manusia yang belum mengenal sunnah itu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, wajar mereka mencibir, sinis, berpandangan negatif, bahkan mungkin juga memberikan ejekan, ya, hinaan dan lain sebagainya, ya, karena mereka belum mengenalnya, ya, belum mengetahuinya. Nah, kita yang tahu tentunya harus bisa lebih banyak memaklumi daripada yang nggak tahu, kan begitu ya. Nah, demikian. Dan ya tidak ada yang pilihan lain bagi kita selain bersabar. Ya, lelah Nabi bertahun-tahun perlu bersabar, ya. Ya, dengan menghadapi celaan orang-orang musyrik di Mekah, ya. Ya, padahal mereka tahu ya Nabi ya adalah orang yang baik ya dalam pandangan mereka sebelumnya ya, digelari Al-Amin dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika Nabi menyuarakan Islam, Nabi dianggap aneh. Ya, Nabi dianggap asing, ya dicibir, dicemooh, diejek, diintimidasi dan lain sebagainya. Ya, tapi Nabi menghadapi itu dengan sabar ya. Ya, bagaimana? Mereka tidak tahu ya. Mereka belum mengetahuinya. Sementara kita punya kewajiban ya, yang tahu ini punya kewajiban untuk ya menyampaikan dakwah sunnah ini kepada manusia dengan cara yang hikmah. Ya, nah demikian. Ya, kemenangan itu bersama orang yang sabar. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya kemenangan itu, pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah di sini kalau kita mengeluh tidak ada manfaatnya kita mengeluh ya, ataupun kita berbalik menyerang juga tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada faedahnya juga. Ya. Nah, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang ya memiliki ya satu kita katakan pandangan yang berbeda dengan kita, mereka belum memahami apa yang kita jalani, ya maka berdakwah dengan cara yang hikmah itu adalah yang harus kita lakukan ya hari ini ya, karena sunnah dianggap asing ya di tengah-tengah manusia, suatu yang aneh, suatu yang baru kan begitu ya, baru mereka ketahui, baru mereka dengar mungkin ya. Walaupun ini bukan perkara yang baru ya, bukan perkara yang asing, bukan perkara yang aneh. Ini sudah ada sejak dulu ya. Nah, sejak Islam diturunkan Allah kepada nabinya dan disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang mulia. Cuma sebagian orang kan tidak memahami itu atau belum memahami itu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Baik. Syukron Ustaz wa jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ustadz, suami saya adalah seorang dukun dan nafkah yang dia berikan sebagian dari hasil dukun yang dipraktekkan dan saya tidak ridho terhadap hal itu. Pertanyaannya apa yang sebaiknya harus dilakukan, Ustadz? Syukran. Ya, punya suami dukun itu musibah ya. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, mungkin perlu kita mengoreksi diri sendiri dulu ya. Kenapa itu terjadi? Mungkin karena ya kita jahil ya. Ya. Kita dulu nggak tahu, kita dulu ya mungkin juga nggak kenal sunnah juga, nggak kenal agama ya. Nah, ya pertama ya kita minta ampun lah atas apa yang sudah terjadi ya. Kejahilan itu merupakan satu kerugian ya. Ya. Kalau kita tahu tentunya kita tidak pilih ya. Kalau kita tahu ya. Nah tapi inilah dia yang terjadi. Nasi sudah jadi bubur kata orang kan begitu ya. Nah nggak ada pilihan lain yang ya selain ya menerima apa yang sudah terjadi itu ya. Nah demikian. Yang kedua berusaha untuk mendakwahi ya. Ya mendakwahi suami yang dukun tadi ya. Ya mudah-mudahan ya hati manusia kita nggak tahu ya. Ya jangan jangan menyerah sebelum mencoba ya. Coba didakwahi. Ya mungkin selama ini interaksi kita kepadanya bukan dakwah. Ya cuma mungkin nggak setuju, saya tidak setuju sama kamu kan gitu ya. Cuma itu aja mungkin ya. Jadi saya tidak puas dengan kamu. Mungkin itu aja yang selama ini muncul dari kita. Artinya kita tidak menerima keadaannya. Belum dakwah lagi nih ya, maka coba didakwahi. Nah, ada solusi ya dalam Islam ketika suami istri tidak bisa menegakkan lagi hukum Allah, yaitu cerai kan, talak ataupun khulu kan begitu. Ada salurannya ketika keduanya tidak dapat lagi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya di dalam rumah tangga itu. Nah, tapi ya sebelum itu kita tidak boleh cari selamat sendiri kan begitu ya. Mungkin kita kenal sunnah itu di tengah jalan ya, atau setelah beberapa tahun ataupun mungkin belasan tahun, puluhan tahun menikah kan begitu. Sementara suami kita masih dalam kondisinya yang dulu ya, maka di sini ada kewajiban moral kita untuk mendakwahinya. Ya, nah demikian. Ya ada tanggung jawab kita untuk mendakwahinya ya, karena kita sudah hidup bersama dengannya dalam waktu yang lama. Itu ada kenyataan yang nggak bisa kita ingkari juga ya. Mungkin dia juga punya banyak jasa dalam hidup kita, terutama yang memberi nafkah kepada kita selama ini kan begitu. Nah maka ada tanggung jawab kita untuk mendakwahinya ya, bukan cuma menunjukkan kesal, saya nggak setuju, nggak sejalan dengan, bukan itu, tapi mendakwahinya. Ya betul-betul kita mengajaknya kepada sunnah. Ya mungkin banyak cara untuk berdakwah ya. Ya kalau nggak bisa ngomong langsung, bisa dengan tulisan, bisa dengan ya kita katakan sekarang ini banyak media-media yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk berdakwah kepada suami. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Coba jalani dulu itu. Ya nanti Allah kasih jalannya. Ya nah demikian. Karena Allah tidak membebani kita dengan hasil. Ya, Allah tidak membebani kita dengan hasil. Kalaulah Allah bebankan kita dengan hasil, maka sungguh sangat berat itu. Gak ada nabi yang mampu untuk memikul tanggung jawab dakwah kalau yang dibebankan itu hasil. Gak ada. Karena akan ada nabi yang gagal nanti. Karena ada nabi yang cuma punya 1-2 orang pengikut. Dan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Ya, sementara Allah tidak pernah mengutus seorang nabi yang gagal. Tidak gagal. Ya, nabi itu tidak gagal karena pengikutnya cuma 1-2 orang. Atau bahkan tidak punya pengikut. Nabi itu telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi hidayah bukan di tangan nabi. Itu nabi, apalagi kita. Ya, nah demikian. Tapi para nabi itu telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, nah demikian. Menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu ya kepada umat manusia. Kita tidak dibebani hasil. Ya, nah tapi kita dibebani ya kita katakan proses ya dakwah yang wajib kita laksanakan ya, kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya, menyampaikan dakwah itu kewajiban kita. Innama alaikal balagh
wa alainal hisab. Sehingga kewajibanmu ya adalah balagh, menyampaikan, berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalan ya, keluar ya bagi kita. Ya, tapi setelah kita melaksanakan kewajiban itu tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah demikian. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini sebagai penutup. Tafadhol Ustaz. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan buku Talbis Iblis ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya jawabannya ada pada poin-poin yang akan kita bahas selanjutnya ya, seperti bersabar di atas sunnah. Itu ada nanti di sini perkataan Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Jadi ini wasiat-wasiat dari para salaf, karena seolah-olah mereka tahu ya bahwa berada di atas sunnah itu perlu sabar ya. Nah, seperti yang kita ya mungkin alami dan lihat sendiri pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.